Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jakat dari Prodi PJKRA angkatan tahun 2022. Di video kali ini saya akan mengimplementasikan diri saya untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Hotima SPD MPD. Jadi materi yang saya akan sampaikan pada video ini yaitu tentang pemahaman atau manfaat dari perkembangan diri sebagai peserta didik dan calon pendidik. Itu yaitu untuk sebagai seorang peserta didik, manfaat mempelajari perkembangan peserta didik ini yaitu kita memiliki gambaran sebagaimana atau apa yang akan kita lakukan nantinya jika kita akan di fase selanjutnya. Jadi kita sudah melihat gambaran-gambaran ketika kita mempelajari tentang suatu perkembangan, maka kita akan melihat suatu gambaran nantinya apa yang akan kita lakukan di fase selanjutnya atau dari bangku sekolah ke bangku sekolah selanjutnya. Kemudian manfaat mempelajari tentang perkembangan diri oleh seorang calon pendidik itu adalah kita sebagai calon pendidik itu sudah mampu melihat bahwa di umur SD, di umur SMP, kemudian di umur SMA, kita sebagai calon pendidik sudah tahu, mengetahui bahwa ini adalah materi yang kita akan sampaikan kepada peserta didik kita, karena di fase perkembangannya masih dalam proses anak-anak, kemudian tahap remaja, kemudian masuk di dalam tahap dewasa hingga masuk di dalam masa lansia nantinya. Kemudian hasil dan analisis tugas perkembangan. Kemudian saya melihat bahwa setelah saya mempelajari perkembangan peserta didik ini, saya melihat bahwa fase atau tahap saya itu berada di masa remaja awal, di mana saya melihat diri saya masih sering melakukan permainan-permainan yang tidak penting. Kalau kita pikir tidak penting, tetapi kita harus lakukan karena itu adalah fase kita, tahap kita yang kita harus lakukan. Kemudian masuk di dalam hasil dan analisis karakteristik diri. Jadi karakter saya itu, saya melihat perkembangan peserta didik ini setelah saya mempelajari, saya melihat dalam diri saya bahwa karakter saya itu adalah orangnya di dalam kelas. Di dalam kelas itu saya implementasikan di dalam kelas saja, yaitu kalau saya melakukan suatu pembelajaran, saya tidak meyakinkan saya tidak mengatakan kepada teman saya bahwa diri saya bisa, tetapi saya meyakinkan bahwa saya akan bertarung untuk mewujudkan suatu keinginan dari seorang pendidik itu. Kemudian di dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga, saya adalah orangnya yang saya melihat karakter diri saya itu adalah orangnya yang cerewet tetapi juga memperhatikan orang-orang di sekeliling saya. Jadi itulah karakteristik saya. Kemudian hasil dan analisis perkembangan kognitif. Jadi berbicara tentang kognitif itu adalah suatu kepintaran atau kecerdasan intelektual. Jadi saya merasa bahwa setiap orang itu punya yang namanya kecerdasan intelektual atau IQ masing-masing. Jadi setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan saya lihat bahwa perkembangan kognitif saya itu saya akan berikan mulai dari STK saya belum bisa berbicara atau mengungkapkan suatu pendapat di depan pendidik. Kemudian masuk di SD masih mungkin sudah masuk di perkembangan itu, saya sudah bisa berbicara di depan dengan menggunakan buku. Kemudian masuk di SMP, saya sudah mulai berbicara atau memberanikan diri menyampaikan pendapat saya, tetapi masih melalui buku. Kemudian masuk ke SMA, sudah bisa membicarakan wawasan sendiri tanpa menggunakan buku, tetapi masih sering juga menggunakan buku. Kemudian itulah fase atau perkembangan saya. Kemudian pas masuk di dalam kuliah, saya sudah bisa menyampaikan suatu pendapat tanpa menggunakan buku dengan suatu wawasan atau mindset yang saya miliki. Itu adalah, saya merasa bahwa itu adalah kecerdasan intelektual yang saya miliki. Kemudian hasil dan analisis perkembangan bahasa. Jadi
di fase yang saya rasakan ini atau yang saya miliki ini adalah fase remaja awal. Bahasa yang saya sering gunakan itu pasti saya merasa bahwa di dalam kelas itu saya sering mengeluarkan mungkin kata-kata yang tidak disukai oleh rekan saya, teman saya, tetapi juga di dalam diri saya itu pasti saya merasa banyak teman-teman saya menyukai saya ataupun di lingkungan masyarakat, bahwa sebab tutur kata yang saya miliki itu saya sering mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman saya, tetapi apa yang saya ucapkan itu adalah masih dalam fase perkembangan di mana masa remaja awal diri saya. Kemudian masih dalam hasil dan analisis moral dan spiritual. Kemudian kita berbicara tentang moral dan spiritual itu adalah suatu perilaku-perilaku yang kita dapatkan dari dalam diri kita, yang bersumber dari ajaran-ajaran orang tua kita ataupun dari pendidik kita. Jadi kita berbicara tentang moral dan spiritual itu, saya merasa diri saya masih sering yang namanya berperilaku kekanak-kanakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan, tetapi karena adanya suatu proses perkembangan yang masih dalam istilahnya remaja awal masih sering melakukan kekanak-kanakan, oleh karena itu dilakukan suatu yang namanya tindakan yang tidak penting. Kemudian masuk di dalam kecerdasan majemuk. Jadi berbicara tentang kecerdasan ini, setiap orang itu pasti punya kecerdasan masing-masing. Dia punya kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi saya rasa bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya merasa di dalam diri saya punya suatu potensi atau suatu kelebihan, yaitu saya juga merasa diri saya bisa menyampaikan atau beropini di depan umum, dan juga bentuk pemikiran-pemikiran yang saya punya masih sudah dalam proses perkembangan. Kemudian masih dalam kecerdasan emosi atau hasil dan analisis kecerdasan emosi. Di dalam kecerdasan emosi saya ini masih sering melakukan ketidaksabaran, baik itu di lingkungan pendidikan formal, informal maupun non formal. Jadi saya merasa di sekolah itu, ketika di waktu saya SD ataupun SMA, bahkan di dalam kuliah itu, ketika ada suatu permainan atau problem yang kita harus lakukan secara serius, tetapi ada yang di samping kita melakukan suatu permainan, maka akan terbentuk suatu keemosian saya atau tindakan saya yang tidak sabar, yang mungkin membuat diri saya emosi akan suatu tindakan itu. Kemudian hasil dan analisis perkembangan sosial. Jadi di dalam lingkungan sosial ini atau lingkungan masyarakat ini, kita punya istilahnya perkembangan, di mana kita berperilaku yang mungkin akan kita berperilaku dengan adik kita, teman sebaya kita, kemudian kakak kita, dan juga orang tua. Jadi saya rasa di dalam perkembangan ini saya memiliki tahap perkembangan yang mungkin saya masih sering melakukan yang namanya suatu kesalahan, yang dimana dulu waktu SD, kemudian SMP, kemudian SMA, saya tidak mengetahui bahwa ini yang saya sampaikan kepada orang tua, kemudian kakak dan teman sebaya. Saya tidak bisa membedakan. Kadang-kadang saya menyampaikan yang tidak sesuai, yang mungkin penyampaian itu untuk teman sebaya, tetapi saya sampaikan kepada orang yang lebih tua dari saya. Kemudian hal itu tetapi kan ada yang namanya suatu perkembangan, maka saya rasa itu sudah merasa berkurang perilaku saya yang dibandingkan SD, masuk SMP sudah mulai berkurang, masuk SMA, dan bahkan sekarang itu sudah istilahnya sudah masuk dalam fase remaja awal yang sudah banyak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian hasil dan analisis misbehave pada diri sendiri. Berbicara tentang misbehave pada diri saya sendiri itu banyak sekali tentang hal-hal yang tidak sopan yang saya lakukan, mulai dari berbicara kepada orang tua, kemudian saya juga sering istilahnya mungkin melihat suatu perbuatan diri saya di luar rumah itu atau di luar sekolah ataupun di dalam sekolah itu, saya sering menjadi orang yang istilahnya mengeluarkan tutur kata atau tindakan-tindakan yang tidak disukai oleh orang. Misalkan waktu SMP saya pernah melakukan suatu kesalahan yang dimana kepala sekolah saya tidak suka.
itulah suatu perbuatan saya, dan juga pernah mengeluarkan tutur kata yang mungkin tidak disukai oleh kedua orang tua saya di masa fase saya di masa SD. Jadi saya merasa itu adalah fase-fase perkembangan diri saya. Kemudian strategi dalam mengintervensi misbehave pada diri saya sendiri. Jadi saya merasa bahwa strategi yang saya lakukan itu dalam proses perkembangan ini, jadi ada 3 pendidikan yang kita lalui, itu adalah pendidikan formal, informal, dan non formal. Jadi berbicara tentang pendidikan formal, kita harus memanfaatkan pendidikan ini di mana kita mendapatkan suatu jasa. Kemudian kita harus memanfaatkan bagaimana penyampaian disampaikan oleh baik itu dosen ataupun guru. Kita harus mengamati, kemudian kita harus simpulkan sebagai bahan untuk memperbaiki hal-hal yang kita tidak, yang hal-hal dulu yang kita lakukan itu salah. Kemudian masuk di dalam pendidikan formal dan non formal, informal dan non formal itu kita mendapatkan materi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang dari tokoh-tokoh adat, kemudian dari orang tua kita, dari orang-orang dewasa. Jadi kita berdialog dengan itu, sebagaimana kita mendapatkan suatu referensi, sebagaimana kita mendapatkan suatu bahan untuk kita masukkan ke dalam hati kita bahwa perbuatan ini tidak baik, dan kita harus memaparkannya dalam diri kita untuk menjadi seorang peserta didik yang lebih sebagai peserta didik dan calon pendidik yang akan lebih baik di masa depan nantinya. Kemudian masuk di dalam kesimpulan dari perkembangan diri sebagai peserta didik. Jadi kesimpulan bahwa kita adalah sebagai peserta didik itu harus punya yang namanya potensi atau pemikiran, mindset, bahwa dari suatu pemahaman kita terhadap suatu perkembangan itu harus kita lihat bahwa di mana kekurangan kita, di mana suatu perkembangan kita. Kemudian kita melihat bahwa kita adalah orang yang istilahnya sering melakukan kesalahan di masa perkembangan kita yang masih anak-anak, tetapi kita juga harus berpikir bahwa dalam diri kita itu harus ada suatu perkembangan yang istilahnya kita akan ubah nantinya. Jadi sebagai seorang peserta didik ataupun calon pendidik itu kita harus mampu menjadi seorang nantinya. Misalkan sekarang kita menjadi orang nakal, tetapi meyakinkan bahwa diri kita nantinya menjadi seorang contoh atau seorang pemotivator. Kemudian saran untuk orang lain terkait perkembangan dirinya sebagai peserta didik dan calon pendidik. Jadi saran saya untuk seluruh peserta didik bahwa manfaatkanlah diri Anda atau otak Anda, mindset Anda. Manfaatkan bahwa kalian adalah generasi bangsa yang akan mencari suatu referensi atau pemahaman yang ada untuk kalian menjadi seorang generasi muda yang diandalkan oleh bangsa dan diandalkan oleh kedua orang tua kalian dan diandalkan daerah serta keluarga kalian. Jadi yang berikut kepada calon pendidik atau seluruh pendidik yang ada di Indonesia, bahwa kalian berikanlah suatu materi, berikanlah suatu penjelasan kepada peserta didik, berikanlah pemahaman, berikanlah dampingilah mereka, kemudian doronglah mereka, jadilah motivator untuk mereka, serta jadilah fasilitator untuk mereka, karena mereka membutuhkan ajaran kalian. Jadi sekian dari saya, terima kasih.